Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hujbiyadi qolatil anti adrikni. Pernahkah Anda dibenci, difitnah dan dituduh menggunakan pesugihan atau main dukun hanya karena Anda yang dulu miskin dan serba kekurangan tiba-tiba dibukakan pintu rezeki yang meledak hebat oleh Allah. Hari itu di tengah acara kumpul keluarga besar, saudara ipar saya berdiri menunjuk-nunjuk wajah saya di depan puluhan pasang mata. Dengan suara keras dan tatapan penuh kebencian dia melempar tuduhan keji yang membuat dada saya terasa mau pecah. Tidak usah so suci, mana mungkin orang miskin yang biasanya makan harus makan tiba-tiba bisa beli rumah dan mobil cash dalam sekejap. Kalau tidak main dukun atau pesugihan, kamu pakai ilmu hitam atau tumbal. Seluruh ruangan mendadak hening. Semua orang menatap saya dan suami saya dengan pandangan curiga, dingin dan penuh prasangka. Hati saya hancur berkeping-keping. Usaha keringat dan tetesan air mata kami di atas sajadah selama berbulan-bulan diinjak-injak begitu saja dengan fitnah syirik. Mereka tidak tahu bahwa di saat kami terpuruk dalam dan dihina dulu, kami tidak pernah mendatangi dukun atau manusia manapun. Kami hanya mengetuk jalur langit, meratapi amalan dahsyat sholawat adrikni di sepertiga malam hingga air mata membasahi sejadah kami. Simak kisah ini sampai selesai, insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah buat kita, menjadi oase di tengah kesulitan dan beratnya tekanan hidup yang kita hadapi. Usaha warung dan dagangan kecil-kecilan kami bangkrut total. Utang menumpuk, untuk makan sehari-hari pun kami harus mencampur beras dengan menir. Di masa-masa sulit itu, ipar saya yang kehidupan ekonomi jauh di atas kami selalu memandang kami dengan sebelah mata. Setiap kali ada kumpulan keluarga, kami selalu disindir, dijadiin bahan tertawaan dan dianggap sebagai benalu keluarga. Puncaknya adalah ketika anak saya sakit keras dan kami terpaksa memberanikan diri minjam uang kepadanya. Bukan bantuan yang kami dapat, melainkan caci maki dan hinaan yang membuat suami saya menangis tanpa suara di sepanjang jalan pulang. Namun roda kehidupan itu berputar atas kehendak Allah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah masa-masa kelam itu, nasib kami berubah drastis 180 derajat. Usaha baru yang kami rintis mendadak dibanjiri pesanan dari luar daerah. Rezeki mengalir deras tanpa henti seperti air bah. Kami mampu melunasi seluruh hutang, membeli kendaraan untuk operasional usaha, hingga membangun rumah yang layak. Bukan bersyukur atau senang melihat saudaranya bangkit. Mana ada orang begitu bersyukur melihat saudaranya bangkit? Kagak ada, yang ada dengki. Boleh nikmatin maksudun, itu yang ada. Dengki di hati ipar justru semakin membara. Dia mulai menyebarkan gosip di antara para tetangga dan kerabat bahwa keberhasilan kami tidak wajar dan menggunakan pesugihan. Puncaknya di acara keluarga tersebut dia mempermalukan dan menuduh saya terang-terangan di depan semua orang. Malam itu setelah kejadian fitnah itu, saya dan suami tidak bisa tidur. Rasa sakit hati dituduh syirik terasa jauh lebih pedih daripada rasa sakit saat dihina miskin dulu. Suami saya tertunduk di sudut kamar memegang dada dan menangis terisak. Bu, kenapa di saat kita susah mereka hina, dan di saat Allah kasih kita rezeki mereka fitnah kita main dukun? Saya memeluk suami saya. Kami mengambil air wudhu dan tangkat sejadah di sepertiga malam. Kami tidak membalas fitnah ipar dengan caci maki di media sosial atau melabrak rumahnya. Biasanya orang bentar-bentar status, bentar-bentar status. Orang males ngelihat orang yang suka buat status galau. Kenapa? Ya karena jiwanya galau, jadi dia males. Kami membawa seluruh rasa sakit hati itu ke pintu langit. Dalam sujud yang panjang saya meratapi Allah, ya Robbi, Engkau maha tahu di atas dari mana setiap rezeki yang masuk ke rumah kami. Engkau tahu tidak ada sepeser pun barang haram perbuatan syirik yang kami lakukan. Hamba amalkan salawat hanya untuk mengharap ridhomu dan pertolongan kekasihmu Rasulullah. Syafaat kekasihmu Rasulullah. Amankan nama baik kami dari fitnah keji ini ya Allah. Selesai sholat kami memegang tasbih bersama-sama. Kami mengulang kembali amalan yang selama ini menjadi kunci pembuka pintu rezeki kami, yaitu salawat adrikni. Ribuan kali sholat itu membasahi bibir kami setiap malam. Kami pasrah total, kami tidak niat ipar kami hancur. Kami hanya mohon agar Allah menunjukkan kebenaran. Keajaiban dan kehadiran Allah selalu datang di waktu yang paling tepat. Tidak lama setelah tuduhan keji itu, Allah membongkar kebenaran dengan cara yang sangat luar biasa tanpa kami rencanakan sedikit pun. Seorang klien besar yang menjadi mitra utama dalam bisnis kami, seorang pengusaha yang terpandang dan dikenal saat beragama di kota kami, secara tidak sengaja menghadiri sebuah acara syukuran di kampung kami. Di depan tokoh masyarakat sesepuh kampung dan keluarga besar kami, termasuk ipar saya yang hadir di sana.
Pengusaha tersebut secara terbuka memberikan kesaksian. Beliau menceritakan bagaimana awal mula beliau bertemu suami saya, bagaimana beliau sangat terkesan dengan kejujuran, kerja keras dan kebiasaan suami saya yang selalu menyempatkan bersolawat di tengah-tengah mengelola pekerjaan. Beliau menegaskan bahwa kontrak kerja sama bernilai besar yang membuat usaha kami meledak adalah murni karena pertolongan Allah dan ketekunan kejujuran kami. Seketika itu juga wajah ipar berubah pucat pasi. Emang kalau orang berpengaruh yang ngomong yang lain pada kalah semua. Emang begitu. Dulu kan saya punya bapak tahun-tahun 80-an itu sering banget dicela-cela orang ya. Orang juga tahu datangnya dari mana, dari keluarga mana. Jadi orang tahu lah. Dicela-cela sama orang lain. Nah tiba-tiba datang orang yang kenal, itu orang kaya, rumahnya di Kebayoran. Kebayoran kan tahu sendiri waktu itu. Dan orang-orang kaya yang datang, yang tinggal di situ. Lalu dia ketemu, ngobrol-ngobrol, dipeluk lah bapak saya kan. Dipeluk bapak saya, ngobrol-ngobrol. Orang lain pada ngeliat, orang sekampung. Ya karena dia yang ngomong, karena dia yang melakukan, orang lain gak berani berbuat apa-apa. Namanya juga orang kaya. Kata bapak saya kan sekarang baru tahu loh kan. punya kenalan orang seperti itu. Jadi memang beda kalau orang kaya yang ngomong. Seluruh kerabat yang hadir menatapnya dengan rasa malu. Tuduhan pesugihan dan main dukun yang disebarkan runtuh seketika menjadi debu di depan fakta. Saksi kunci yang tidak bisa dibantahkan. Tak berhenti di situ, bisnis ipar saya sendiri justru mulai terguncang karena sifat sombong dan ketidakjujurannya. Kadang-kadang orang begitu kan. Begitu punya sedikit, dia udah yang merasa nggak punya diinjak sama dia, yang dia rasa nggak punya diinjak. Ada segala macam. Saya udah ngerasain berkali-kali, tapi kalau saya mah santai aja. Mungkin kalau dulu saya takut, dulu khawatir. Sekarang mah nggak khawatir apa-apa, kagak punya duit juga santai aja. Bener kata Ki Haji Madnan dulu, apa katanya? Tahun 80-an beliau berkata. Penyanyi Ebit G. Ade berkata, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Siapa itu? Orang-orang yang selalu berzikir pada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kepalanya bergoyang-goyang nih lagi sakit. Enaknya zikir. Enggak takut itu. Bener juga. Sekarang udah berapa puluh tahun baru saya ngerasain. Enggak takut sekarang mah. Alhamdulillah pun kagak megang duit juga nggak apa-apa. Alhamdulillah sih belum sampai nggak megang banget, pertolongan selalu ada. Itulah. Ketika dia datang dalam keadaan terdesak untuk meminjam bantuan, kami tidak membalas dendam. Kami menyambutnya dengan baik. Kadang-kadang orang yang udah jahat sama kita bantu, kita balas air tuba dengan air susu, dia ngelunjak nanti. Biasanya juga begitu. Mana kawan-kawan lu dulu yang ketawa-ketawa rame-rame? Sementara gua kelaparan, cari aja dia, jangan cari gua. Karena apa ya? Karena kebanyakan orang begitu. Kita kan masih keluarga, kayak Dracin. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dilupakan aja lah. Enak aja lupakan. Mana kawan-kawan lu dulu? Kejar dia. Dan memaafkan semua fitnah yang pernah dilontarkan. Dia menangis terseduh-seduh di kaki suami saya, mengakui rasa iri hatinya dan minta maaf atas segala prasangka buruk. Inilah yang namanya likuli nikmatin maksudun. Setiap nikmatan pasti ada orang yang hasut aja, jadi bilang gini, bilang gitulah. Udah banyak banget kisah begitu, Mas. Saya bukan lagi ngelihat dari masih kecil, tapi udah ngerasain begitu udah gede. Ya dulu-dulu mah enggak, masih remaja sama orang tua kok. Begitu udah gede, udah berumah tangga sendiri, masyarakat baru ngerasain bagaimana orang dengki itu pada kita. Kalau saya pernah disebarin berita, tadi datang 5 orang rame-rame ke rumah, dirame-ramein nagih hutang. Padahal mah saya juga nggak tahu tuh, udah lama beritanya, udah semingguan lebih lah. Kapan orang datang ke rumah saya nagih hutang, kata saya. Ternyata pada hari itu yang datang orang kelurahan, Bu Ani sama stafnya, ada 2 orang lagi dari Departemen Pendidikan. Dia datang ke tempat saya nanyain masalah pendidikan. Tiba-tiba orang nyebarin berita orang nagih hutang. Ya Allah, kata saya. Sampai kesebar kemana-mana, ujungnya malu sendiri. Kadang-kadang ada juga yang gak malu. Ada manusia kayak gitu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan bersalawat. Insya Allah segala macam kesulitan, segala macam beratnya beban hidup, insya Allah menjadi lebih ringan. Wassalamualaikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad